mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Saat kamu mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya.
Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas manusia sila. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, apa kabar? Bapak, Ibu, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Sambil kita menunggu yang lain, Bapak Ibu, ini langsung kita mulai saja. Untuk materi sudah saya siapkan di link yang sudah saya bagikan. Itu di sini Bapak Ibu. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Kita saat ini berada dalam forum aksi nyata modul 1.4 untuk guru penggerak angkatan 8 yang sedang melakukan rekognisi. Bapak Ibu, kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah budaya positif. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Halo, apakah suara saya terdengar? Oh, ya, baik. Baik, akan saya mulai saja. Yang pertama adalah pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang indah ini kita semua bersama bisa bertemu di sini dalam forum bersama yang akan mempelajari bersama tentang budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif ini merupakan
modul 1.4 dari kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 8 yang pada akhirnya kita sebagai fasilitator, sebagai calon guru penggerak itu diwajibkan untuk berbagi praktik baik, mendiseminasikan kegiatan budaya positif ini ke Bapak Ibu semuanya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita dari jalan kejahiliahan ke jalan yang terang benderang, yaitu berupa ajaran agama Islam. Terima kasih atas konfirmasinya. Kemudian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di dalam kegiatan diseminasi praktik baik, yaitu kita mendiseminasikan tentang budaya positif pada modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Kita nanti akan selama 90 menit ke depan akan berdiskusi tentang budaya positif di sekolah. Baik. Oke, kita mulai. Yang pertama, tujuan pembelajaran dari kegiatan hari ini itu yang pertama adalah kita akan melihat kembali tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, Bapak Ibu akan diharapkan memahami tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga diharapkan Bapak Ibu memahami tentang keyakinan kelas. Tujuan pembelajaran yang keempat diharapkan Bapak Ibu mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu akan memahami tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu guru akan kita berupaya memahami tentang restitusi segitiga restitusi. Itu nanti ya akan kita pelajari selama 90 menit ke depan. Selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Bapak, Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa apapun yang terjadi pada seseorang, apapun yang ingin dilakukan seseorang, baik itu guru, murid, atau rekan-rekan sejawat, atau siapa saja, manusia itu masing-masing merupakan pemegang kontrol diri. Jadi setiap diri itu punya kendali penuh atas dirinya sendiri. Misalkan ada campur tangan orang lain ingin mengontrol, ingin mengendalikan, sebenarnya pengendalian yang dilakukan oleh orang lain itu tidak benar-benar bisa dilakukan. Karena pengendalian yang paling utama, apakah seseorang itu melakukan atau tidak, apakah seseorang itu memilih untuk melakukan atau memilih untuk tidak melakukan, itu semua atas kendali dari masing-masing pribadi orang. Itu Bapak Ibu. Jadi misalkan, kalau selama ini kita punya ilusi bahwa guru mampu mengontrol murid. Satu lagi misalnya, guru mampu mengontrol murid. Apakah ini suatu yang benar? Tidak benar Bapak Ibu. Itu dikatakan sebagai ilusi atau tidak nyata. Tidak benar kalau guru itu bisa mengontrol murid. Terus siapa yang bisa mengontrol murid? Yang bisa mengontrol murid itu adalah diri sendiri.
Murid itu punya pilihan untuk dirinya sendiri, punya pilihan apakah dia mau melakukan sesuatu ataukah dia memilih untuk tidak mau melakukan sesuatu. Ini kenyataannya seperti itu. Kalau pemahaman-pemahaman sebelumnya, guru itu menganggap bahwa dia atau kita mampu mengontrol murid, menyuruh murid melakukan apa saja yang kita inginkan. Itu tidak bisa. Karena kendali atas diri siswa itu sepenuhnya ada pada siswa itu sendiri. Gitu. Itu yang pertama yang harus kita pahami dan kita sadari. Bahwa sebagai seorang guru, kita tidak akan bisa sepenuhnya untuk mengontrol murid. Tapi justru murid itu sendirilah yang mampu mengontrol dirinya sendiri, yang punya kendali penuh atas dirinya sendiri. Dia mau melakukan hal-hal baik yang kita suruh atau tidak, itu sebenarnya adalah atas keinginan murid itu sendiri. Bagaimana dari sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, lanjut. Yang kedua, Bapak Ibu, selama ini kita berada pada suatu ilusi atau pemahaman yang kurang tepat. Apa itu yang kedua? Bahwa nasihat-nasihat positif itu efektif dan bermanfaat. Nasihat-nasihat positif itu akan efektif dan bermanfaat untuk mengubah seseorang atau mengubah anak. Kita beri nasihat apa saja itu pasti akan manjur. Itu tidak tepat Bapak Ibu. Selama ini kita beranggapan bahwa setiap nasihat positif kita, nasihat positif itu akan memberikan suatu efektivitas dan kemanfaatan. Itu ternyata tidak Bapak Ibu, tidak. Seberapapun kita memberi nasihat baik atau nasihat positif, bila mana sebermanfaat apapun Bapak Ibu, suatu nasihat kita itu tidak akan mampu mengubah perilaku anak atau perilaku seseorang apabila perubahan itu tidak dari dalam anak itu sendiri. Jadi kita memberi nasihat sampai berhari-hari, sampai setiap hari, setiap bulan dinasihati, kita tunjukkan hal yang bermanfaat. Itu ternyata bagi anak itu tidak sepenuhnya efektif. Kita menganggapkan jika anak kita nasihat hal yang baik itu dia akan mengikuti, akan tetapi tidak sepenuhnya demikian. Begitu. Karena apa? Karena hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat itu akan bisa dilakukan anak-anak apabila motivasinya itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Itu yang kedua, ilusi yang kedua ini. Yang ketiga, selama ini kita menganggap bahwa bila kita membuat orang merasa bersalah dan akan menguatkan karakter. Misalkan kita berupaya membuat anak itu merasa bersalah. Begini, kamu sorry tidak begitu, kamu harusnya begini gitu. Itu akan membuat anak itu menjadi hebat dan kuat. Tidak tepat itu Bapak Ibu, tidak tepat. Selama ini kita beranggapan hal yang tidak tepat, yaitu menganggap bahwa membuat anak merasa bersalah itu akan menguatkan karakter anak. Itu salah, itu tidak tepat Bapak Ibu. Yang tepat bagaimana Bapak Ibu? Yang tepat, karakter itu akan kuat apabila muncul dari diri sendiri. Membuat orang merasa bersalah itu akan membuat dia tidak percaya diri Bapak Ibu. Kreativitasnya akan turun. Dia tidak akan mau melakukan hal-hal karena khawatir nanti bersalah begitu. Bila kita membuat orang lain merasa bersalah, hal yang terjadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selama ini kita punya anggapan yang tidak tepat, yaitu anggapan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu tidak tepat. Karena apa? Anak atau siswa, dia itu punya hak untuk dirinya sendiri, untuk menentukan apa yang ingin dilakukan.
Itu Bapak Ibu. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Belum saya lanjutkan? Bila mana tidak ada, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, pada kurikulum Merdeka ini kita akan mengubah beberapa metode atau teknik untuk menciptakan budaya positif. Kalau dulu kita menggunakan teknik namanya stimulus respon. Itu dulu sebelum ini. Nah, sekarang kita menggunakan namanya teori kontrol, Bapak Ibu. Kalau stimulus respon, kita itu dulu beranggapan bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama, kita itu beranggapan Bapak Ibu, dulu ya ini sebenarnya juga tidak tepat. Kita beranggapan bahwa kebutuhan setiap manusia itu sama, kebutuhan setiap murid itu sama, kebutuhan setiap guru dan semua murid itu sama. Itu adalah tidak tepat. Yang tepat bagaimana Bapak Ibu? Kita harus menyadari bahwa dengan teori kontrol ini, kita menyadari bahwa setiap siswa, setiap kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda atau tidak sama. Selama ini kita mengstandarkan anak dengan standar kita. Apa yang kita butuhkan, itulah yang dibutuhkan oleh anak. Itu tidak tepat. Karena bisa jadi apa yang kita butuhkan, anak itu tidak butuh. Begitu pula sebaliknya, apa yang kita anggap itu tidak kita butuhkan, anak itu sebenarnya butuh. Seperti itu. Bagaimana dari sini? Bisa dipahami Bapak Ibu? Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini kita beranggapan bahwa orang melihat hal yang sama. Misalkan Bapak Ibu, saya punya sebuah remote ini Bapak Ibu, remote ini. Nah, remote ini. Bapak Ibu, dulu anggapan yang salah di dalam melihat segala suatu permasalahan, setiap orang itu punya pandangan yang sama. Anggapan dulu seperti itu. Nah, ternyata anggapan itu tidak tepat. Setiap orang itu punya pandangan masing-masing terhadap suatu permasalahan, terhadap suatu remote ini. Bagi saya remote ini adalah remote TV depan. Mungkin bagi Bapak Ibu remote ini mungkin remote untuk TV mana. Atau remote itu adalah benda yang tidak ada di rumah. Atau benda yang baterainya habis. Barang yang dilihat itu sama, yaitu remote. Akan tetapi pengalaman Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu, persepsi Bapak Ibu terhadap remote ini tidak akan pernah sama. Pasti punya gambaran yang berbeda-beda. Itu kenyataannya seperti itu. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini kita itu dalam memandang segala sesuatu itu dari sudut pandang kita, nah kita ubah secara perlahan bahwa apa yang dipandang oleh siswa kita juga tahu. Apa pendapat siswa, apa persepsi siswa, kita itu juga harus tahu untuk bisa memberikan hal yang terbaik untuk siswa. Itu yang kedua. Yang ketiga, contoh lagi, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini juga kurang tepat, Mbak Ibu. Kita selama ini berupaya agar anak itu seperti kita, mengikuti pandangan kita. Selama ini kita beranggapan seperti itu. Tapi kenyataannya bagaimana Bapak Ibu? Kenyataannya yang harus kita lakukan itu adalah kita harus memahami pandangan anak tentang dunia. Bagaimana anak memandang tentang dunia ini. Bagaimana anak memandang tentang sekolah, tentang kelas, tentang guru-gurunya. Itu yang harus kita pahami dan harus kita ketahui Bapak Ibu. Bagaimana pandangan mereka terhadap kita, terhadap kelasnya, terhadap teman-temannya, terhadap sekolah. Karena apa? Mereka punya pandangan yang berbeda-beda, punya motivasi yang berbeda-beda juga. Itu kita harus tahu untuk bisa mengajak mereka ke perubahan yang lebih baik. Kemudian stimulus respon selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, Bapak Ibu.
Bapak Ibu, ini perilaku yang buruk dianggap sebagai suatu kesalahan. Ini tidak tepat. Karena apa? Karena setiap perilaku itu pada dasarnya itu mempunyai tujuan. Kalau kita mengetahui tujuan, ya, dan tujuan dari perilaku itu, mungkin saja kita juga akan melakukan hal yang sama seperti itu, Bapak Ibu. Jadi setiap perilaku kita jangan menganggap itu adalah suatu kesalahan. Kita harus pandang setiap perilaku itu apa penyebabnya, tujuannya apa berbuat seperti itu misalkan. Motivasinya apa begitu. Pasti ada tujuannya, Bapak. Nah, itulah nanti yang akan kita, misalkan tujuannya kita luruskan atau kita sampaikan yang mana yang baik, kita sampaikan bisa melakukan lebih baik lagi itu bagaimana, itu pada perilaku yang tadi, perilaku bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan. Belum tentu perilaku yang buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, belum tentu, ya, belum tentu. Nah, maka dari itu kita harus menelusuri dulu artinya. Terus selanjutnya adalah kita dulu beranggapan bahwa orang lain bisa mengontrol saya misalkan. Orang lain bisa mengontrol saya. Tidak, Bapak Ibu. Itu tidak tepat. Orang lain tidak akan bisa mengontrol orang lain yang lainnya begitu ya. Yang bisa mengontrol terhadap diri itu adalah diri itu sendiri. Apakah dia mau melakukannya, apakah dia memilih untuk tidak melakukannya. Itu ada pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Begitupun siswa, Bapak Ibu. Begitupun siswa. Kita mungkin merasa bisa mengontrol mereka, tapi sebenarnya tidak. Mereka melakukan hal tersebut itu atas bila mana mereka memang mau melakukannya. Bila mereka tidak mau melakukannya, mereka juga tidak akan mau melakukannya. Jadi kontrol sepenuhnya itu ada pada diri masing-masing, diri masing-masing siswa. Kemudian selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di saat, kalau dulu kita beranggapan Bapak Ibu, apabila kita gagal memberi bujukan atau membujuk itu gagal, maka kita memaksa. Nah, itu saatnya tidak tepat. Yang tepat bagaimana Bapak Ibu? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi dan konsensus itu yang menjadi solusi untuk kedepannya. Selanjutnya yang terakhir adalah selama ini kita berpikir ada yang menang, ada yang kalah, Bapak Ibu. Jika ada yang menang, ada yang kalah. Nah, saat ini kita mulai berpikir bahwa semuanya merasa diuntungkan, semuanya menang. Itu bagaimana? Itu nanti akan menjadi tantangan kita, apa yang harus kita lakukan agar semuanya itu merasa diuntungkan, semuanya merasa. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika tidak ada, saya lanjutkan. Bapak Ibu, kita saat ini akan berbicara tentang makna disiplin, Bapak Ibu. Makna disiplin. Coba kita bertanya pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu bertanya kepada diri sendiri. Bagaimana kita berperilaku, Bapak Ibu? Sekarang kita bertanya pada diri kita sendiri. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Motivasinya itu apa? Mengapa? Dan ini pilihannya, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan? Atau ada dorongan dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini terjadi pada kita semua, Bapak Ibu. Kita di dalam melakukan sesuatu itu ada yang karena dari dorongan dari luar, ada untuk menghindari hukuman dan hal yang tidak nyaman, kemudian ada juga
hal yang lainnya. Oke, kita lanjut. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa ini salah satu yang menginspirasi kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar adalah seperti ini Bapak. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Begini, Bapak Ibu, kita berada pada kurikulum Merdeka, berupaya untuk menciptakan namanya Merdeka Belajar, berupaya untuk menciptakan Merdeka Mengajar. Itu artinya apa? Artinya Bapak Ibu, sebagai seorang murid yang merdeka dalam belajar, masing-masing itu bisa berdisiplin, mendisiplinkan dirinya sendiri. Kita ingat Bapak Ibu, bukan orang lain Bapak Ibu, bukan kita, tetapi siswa. Kita sendiri juga mendisiplinkan diri kita sendiri Bapak Ibu. Siswa mendisiplinkan dirinya sendiri, guru mendisiplinkan diri sendiri. Semua komponen itu mendisiplinkan diri sendiri. Dan jikalaupun suatu ketika kita tidak disiplin, kita itu harus siap untuk didisiplinkan. Intinya seperti itu. Jadi disiplin itu, semuanya itu berada pada suasana merdeka. Merdeka itu artinya ya atas kemerdekaan, semuanya merasa merdeka, semua atas kehendaknya sendiri, semua tidak merasa diperintah oleh siapa-siapa. Itulah nanti yang akan menjadi visi kita semua, bagaimana menciptakan siswa dengan profil pelajar Pancasila yang mereka itu belajar dengan merdeka. Artinya apa? Mampu mendisiplinkan dirinya sendiri tanpa tergantung dari faktor-faktor luar, begitu. Nah, kalaupun misalkan dia tidak mampu mendisiplinkan diri sendiri, dia itu merasa siap untuk didisiplinkan oleh penguasa lain. Itu Ki Hajar Dewantara, itu pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Oke, selanjutnya ini definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ini menggunakan bahasa Jawa. Bapak Ibu ada yang belum memahami ini? Mardika iku jarwonya, nora mung lepasing pangreh, nging uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Artinya apa? Artinya apa? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, Bapak Ibu. Artinya apa? Tidak hanya terlepas dari perintah. Artinya apa? Di dalam mendisiplinkan diri sendiri itu tidak harus diperintah oleh orang lain, gitu. Karena dengan diperintah orang lain itu menyebabkan diri tidak merdeka. Merdeka itu artinya tidak menunggu, misalkan tidak menunggu dinasihati orang lain, tidak menunggu misalkan diingatkan oleh orang lain, tetapi diri sendiri mampu mendisiplinkan diri sendiri. Itulah gambaran ideal dari siswa-siswa kita nanti setelah kita didik mereka dengan kurikulum ini, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, selain dia tidak diperintahkan oleh orang lain karena dia mampu memerintahkan diri sendiri, dia juga ini Bapak Ibu, dia mampu memerintah diri sendiri. Setiap siswa itu memiliki hal-hal yang baik yang nanti akan kita pelajari setelah ini.
Dan dia dengan hal baik itu dia mampu memerintah diri sendiri. Terus Bapak Ibu, ini tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang sangat cepat, tidak bisa. Ini butuh waktu Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu, tadi setiap kita berupaya untuk mendisiplinkan siswa, bukan kita, tapi siswa, masing-masing siswa, masing-masing guru itu berupaya mendisiplinkan dirinya sendiri. Mendisiplinkan dengan perbuatan apa Bapak Ibu? Dengan hal apa? Dengan nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal Bapak Ibu? Nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan universal itu adalah setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini artinya seperti ini Bapak Ibu, bahwa bila mana kita semua meyakini suatu nilai-nilai kebajikan dan kita semua menyepakatinya untuk melaksanakannya, nah itu nanti nilai kebajikan itu nanti akan berlaku untuk semua orang. Di mana nilai-nilai kebajikan ini nanti akan ada di sekolah, di setiap tempat itu akan ada nilai-nilai kebajikan universal yang akan selalu dijunjung tinggi, yang akan diakui kebenarannya dan akan selalu diupayakan pencapaiannya oleh siapapun. Nah, Bapak Ibu, apa saja itu nilai kebajikan universal yang diyakini oleh semua orang? Yang pertama, Bapak Ibu, nilai kebajikan universal yang ada di setiap tempat. Nah, ini kita khususnya profil pelajar Pancasila. Sebentar, Bapak Ibu. Nilai kebajikan yang ada di sekolah yang menjadi tujuan atau dari visi dari sekolah yang menjadi visi dari guru juga itu adalah menciptakan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Apa saja itu yang menjadi profil pelajar Pancasila? Elemen apa saja? Dimensinya apa saja? Bapak Ibu, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi visi kita, tujuan masing-masing guru, tujuan setiap sekolah itu ingin agar semua siswanya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini bisa dicapai dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan pembelajaran, mulai dari pembelajaran intrakurikuler, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga adalah muatan lokal, itu nanti atau co-kurikuler itu nanti akan mendukung di dalam pencapaian salah satu dimensi atau elemen dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan. Jadi kalau kita ditanya, visi seorang guru itu apa? Visi Anda sebagai guru itu apa? Bapak Ibu jawab, ingin menciptakan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah ini, bertakwa kepada Tuhan, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nanti akan
akan dicapai dengan berbagai macam kegiatan, termasuk budaya positif yang ada di sekolah itu nanti akan menciptakan pencapaian profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut kembali. Kemudian adalah motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Bapak, Ibu, saya ingin bertanya kepada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Bapak Ibu jawab masing-masing. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah apa yang memotivasi Bapak Ibu melakukan sesuatu hal kebaikan atau kebajikan itu? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau yang ketiga untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang mana Bapak Ibu kira-kira yang menjadi motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini mana? Ini sebenarnya bukan mereka, yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Yaitu ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang kita percayai. Ini motivasi dari luar, yang satu dua ini motivasi dari luar, yang ketiga ini motivasi dari dalam. Ini mereka ini kita harusnya, Bapak, yang kita yakini. Nah, kira-kira. Contohnya ini Bapak Ibu, sekarang kita bertanya pada diri kita sendiri. Kita jawab di hati kita sendiri Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir di kelas tepat waktu, motivasi yang mendasari tindakan Anda itu apa? Motivasinya itu apa? Misalkan Bapak Ibu datang atau hadir tepat waktu itu. Motivasinya ada mungkin yang biar tidak dimarahi, kan ada Bapak Ibu kita. Ada yang tidak dimarahi yang pertama. Yang kedua, motivasinya misalkan agar mendapat pujian, penghargaan, ada juga kita. Yang ketiga, misalkan yang ketiga ini contohnya, saya ingin menghargai diri saya sendiri. Saya ingin menciptakan nilai-nilai, artinya bahwa menciptakan nilai-nilai yang saya yakini kebenarannya, bahwa sebagai seorang guru kita harus datang tepat waktu, kita menghargai diri sendiri, kita menghargai orang lain, dan juga kita melaksanakan atau melakukan nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. Kira-kira yang paling efektif yang mana Bapak Ibu? Yang sifatnya tetap itu adalah yang ketiga. Kita meyakini bahwa ini adalah nilai kebajikan yang baik jika seorang guru itu datang tepat waktu, mengajar tepat waktu, itu adalah yang baik. Ini saya menghargai diri sendiri, misalkan. Ini untuk diri saya, ingin menghargai diri saya sendiri. Dan saya ingin melakukan kebajikan-kebajikan atau nilai-nilai kebajikan yang saya yakini kebenarannya. Harusnya seperti itu, Pak. Karena kita ingin menjadi guru yang merdeka. Kita sebelum kita tidak harus didisiplinkan oleh orang lain. Cukup diri kita sendiri yang mendisiplinkan diri kita. Kita pasti mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda? Nah, misalkan hal ini benar-benar terjadi, sekarang kita jawab pada masing-masing kita. Misalkan tidak ada ketentuan itu guru harus masuk tepat waktu, misalkan tidak tepat waktu pun guru tidak akan
ditegur, kalaupun terlambat itu juga akan dibiarkan terus gitu. Tidak ada juga atas yang memuji. Itu misalkan apakah kita akan datang tepat waktu juga begitu. Nah, bila mana tujuan kita itu adalah untuk menghindari menghindari rasa tidak nyaman, menghindari teguran, menghindari peringatan. Nah, maka untuk sekolah-sekolah yang tidak ada aturan seperti ini, tentu saja kita bisa bayangkan sendiri, sekolahan tidak akan bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Karena apa? Gurunya pasti akan datang tidak tepat waktu semua, Bapak Ibu. Karena motivasinya ya tadi untuk menghindari teguran, menghindari rasa tidak nyaman itu. Jika itu tidak ada teguran, tidak ada tidak ada peringatan, nah itu tentu akan hilang motivasinya untuk mengajar. Bagaimana dengan putra-putri kita begitu? Kita kan harus menjadi contoh, Bapak Ibu, contoh untuk putra-putri kita. Terus yang kedua, misalkan tidak ada yang memberi penghargaan, tidak ada yang memberi misalkan hadiah gitu, Bapak Ibu. Apakah tetap akan datang tepat waktu? Nah, tentu akan hilang semangat kita. Kalau misalkan harapan kita adalah mendapatkan hadiah, penghargaan, pasti akan hilang semangat kita, Bapak Ibu. Tapi bila kita meyakini, kita semua guru mendisiplinkan diri sendiri, meyakini bahwa saya harus melakukan disiplin diri sendiri, saya harus menghargai diri saya sendiri, saya harus datang tepat waktu, saya harus melakukan nilai-nilai yang saya yakini kebenarannya, kebajikannya. Nah, itu motivasi yang tidak terhentikan, Bapak Ibu. Apapun kondisinya, Bapak Ibu akan berupaya untuk mendisiplinkan diri sendiri untuk datang tepat waktu. Bagaimana, Bapak Ibu? Apakah bisa dipahami? Baik, salah juga, Bapak Ibu. Nah, sekarang itu terjadi pada kita. Nah, sekarang hal itu juga terjadi pada murid-murid kita, Bapak Ibu. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Nah, sekarang yang menjadi menjadi angan-angan kita saja sebagai guru, Bapak Ibu, terkadang itu motivasi di dalam melakukan kebajikan itu dikarenakan faktor-faktor dari luar. Nah, itu terjadi pada murid kita itu bagaimana? Apakah dia juga mendapatkan motivasi sekolah itu dari faktor-faktor luar? Padahal kita tahu segala faktor-faktor luar, baik itu berupa hukuman, berupa sanksi, berupa konsekuensi, berupa misalkan dimarahi guru, itu adalah faktor eksternal semua, yang mana sifatnya itu sementara, begitu. Sifatnya tidak tetap. Nah, sekarang kita di kurikulum Merdeka ini, kita bagaimana kita itu membangun motivasi intrinsik dari dalam siswa. Mereka menyadari kebajikan-kebajikan universal, mereka berupaya mendisiplinkan diri mereka sendiri dengan nilai-nilai kebajikan itu dari sekarang. Nah, itu nanti akan menciptakan karakter pribadi-pribadi yang memiliki berprofil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Begitu. Kalau pada dulu-dulu kita itu berupaya memberikan dorongan motivasi dari luar, sekarang kita berupaya untuk membangkitkan motivasi dari dalam. Bagaimana kita bersama-sama merumuskan nilai-nilai kebajikan universal yang itu nanti disepakati bersama untuk dijalankan. Nah, setelah disepakati untuk dijalankan, nah itu nanti pasti setiap pribadi itu punya kontrol terhadap diri sendiri, punya tanggung jawab pada diri sendiri. Itu nanti akan kita bangun untuk anak-anak kita, putra-putri kita. Itu, oke. Kemudian yang keempat,
strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Nah, Bapak Ibu, ini ditanya. Selama ini Bapak Ibu untuk menanamkan disiplin positif itu menggunakan cara bagaimana? Gitu. Sudahkah itu Bapak Ibu lakukan? Caranya bagaimana? Nah, di sini nanti kita akan belajar untuk menanamkan hal-hal positif setelah kita tahu bahwa setiap anak, setiap orang itu berbeda, punya kebutuhan berbeda, punya motivasi yang berbeda, dan tentu saja kita ingin istilahnya menjadikan motivasinya itu permanen. Gitu. Selanjutnya pertanyaan lagi. Nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid di kelas dan di sekolah Anda? Nah ini, nilai kebajikan apa? Baik, saya lanjutkan. Nah ini, Bapak Ibu, selama ini kita beranggapan dengan memberikan hadiah, memberikan penghargaan, memberikan pujian kepada siswa, itu akan berdampak baik, akan terus memacu prestasi mereka. Akan terus memacu. Kita beranggapan selama ini seperti itu. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, itu pemberian penghargaan itu akan memberikan dampak bagi anak yang kurang baik. Apa saja itu? Penghargaan itu akan memberikan motivasi yang sifatnya sementara. Bila tidak ada penghargaan, bisa jadi motivasinya itu turun, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Maka dikatakan itu tidak efektif. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu bisa menimbulkan iri, menciptakan persaingan, dan untuk pihak-pihak yang merasa tidak mungkin bisa melakukannya atau merasa mesti kalah, nah, itu nanti dia tidak akan mau mencoba atau dia tidak mau melakukan. Kemudian yang keempat, mengurangi ketepatan. Ini bagaimana maksudnya? Maksudnya, bila mana seseorang itu sering diberi penghargaan, itu nanti malah di saat tidak diberi penghargaan, dia itu kualitasnya akan menurun atau tidak tepat gitu. Sama dengan yang bawahnya itu, Pak Ibu. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu, pemberian penghargaan itu bila mana sebelumnya mendapatkan penghargaan terus tidak, itu bisa mematikan kreativitas untuk diri tersebut ataupun untuk diri orang lain yang seperti tadi merasa tidak mungkin untuk bisa melakukannya. Bapak Ibu, perlu kita ketahui juga yang terakhir bahwa memberi penghargaan bagi sebagian yang lain itu menjadi sebuah hukuman bagi yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Itu bisa menjadi hukuman gitu. Merasa misalkan kita kasih ranking 1, dapat ranking 1 misalkan. Kita kan kasih hadiah misalkan. Nah, yang tidak ranking 1 atau ranking terakhir kan dia merasa terhukum karena apa? Merasa tidak ranking gitu. Dia merasa terhukum. Sebenarnya kita inginnya baik memberi hadiah, tapi ternyata membuat yang lainnya itu merasa dia itu terhukum karena tidak ranking misalkan. Ini terkait dengan penghargaan. Kita berupaya untuk pemberian penghargaan ini sifatnya sementara, maka kita upayakan untuk tidak memberikan penghargaan. Yang selanjutnya adalah motivasi dari dalam diri. Bapak Ibu, kalau penghargaan tadi dia itu bersifat eksternal, berasal dari luar, yang kadang-kala itu memerlukan ketergantungan dari orang lain untuk bisa berprestasi. Tapi kalau motivasi dalam diri atau intrinsik Bapak Ibu, itu motivasi yang berasal dari diri sendiri
yang sifatnya itu permanen, Bapak. Permanen, artinya permanen. Meskipun dia itu ada fluktuatifnya, kadang itu motivasi dari dalam diri itu kadang naik, kadang turun, akan tetapi bila mana seseorang itu sudah meyakini kebajikan atau kebijakan universal yang itu harus dilakukan, maka dia dari diri sendiri itu akan mampu melakukannya. Nah, motivasi dari dalam diri itu yang pertama bersifat permanen. Yang kedua itu efektif di dalam mengubah seseorang, dalam mengubah murid. Yang ketiga, meningkatkan ketepatan, kualitas, dan kreativitas. Kita bangun motivasi dari dalam, maka dia akan semakin memiliki ketepatan, kualitas, dan kreativitas yang tinggi, Bapak Ibu. Ini adalah motivasi intrinsik. Oke, lanjut. Sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas. Misal ada sebuah pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Pak Edi, hati-hati. Oke, selamat menempuh perjalanan. Monggo hati-hati, Pak. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, mengapa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, kenapa? Oh, silahkan Ibu. Bu, silahkan. Oke, silahkan. Apa itu? Silahkan open mic. Silahkan Bu, open microphone. Suara Ibu. Halo Pak Budi. Oh, ije Ibu. Injih. Silakan. Nggih, kita bangun dari diri kita sendiri. Kalau kita pakai helm itu bukan karena Pak Polisi ya, tapi karena demi keamanan melindungi diri kita sendiri seandainya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu Pak. Karena selama ini yang terbangun image-nya itu kan kita pakai helm takutnya ditangkap Pak Polisi. Itu. Nggih. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bumu. Wah, luar biasa sekali jawabannya. Mengenal langsung Bapak Ibu. Terima kasih jawabannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan tambahan mungkin? Baik, apa yang disampaikan Bumu itu tepat sekali Bapak Ibu, yaitu kita berupaya membangun dari dalam, yaitu yang tadi agar untuk keselamatan gitu. Meminimalisir resiko itu Bapak Ibu. Karena dengan demikian kita apa yang tadi kita sampaikan untuk menjaga keselamatan itu Bapak Ibu, itu adalah kebajikan universal, itu namanya. Siapapun pasti akan sepakat, siapapun pasti akan mengakui begitu Bapak Ibu. Semua pasti sepakat, semua pasti mengakui bahwa mengenakan helm itu adalah sesuatu hal yang baik yang harus dilakukan. Ini namanya kebajikan universal Bapak Ibu, yaitu untuk menjaga keselamatan begitu. Menjaga keselamatan. Ini contoh sederhana yang nanti juga akan kita terapkan di kelas. Anak-anak kita tuntun untuk menemukan kebajikan-kebajikan universal, yang mana kebajikan universal itu nanti akan kita bangun untuk menciptakan motivasi intrinsik dari dalam siswa itu sendiri. Jadi motivasi itu nanti bukan kita yang menyuruh siswa, tetapi sebenarnya adalah siswa sendirilah yang berupaya
mendisiplinkan diri dengan kebajikan, dengan melaksanakan kebajikan-kebajikan universal yang sudah diyakini bersama tadi. Maka sangat penting sekali di awal pembelajaran, di awal komunikasi dengan anak. Nah, sebelum adanya asesmen Bapak Ibu, sebelum adanya asesmen awal atau asesmen diagnostik Bapak Ibu, patutlah kiranya kita menyepakati kebajikan-kebajikan universal apa yang kita yakini bersama dan kita upayakan untuk kita disiplinkan untuk diri masing-masing begitu. Kita upayakan untuk didisiplinkan masing-masing. Itu yang pertanyaan pertama. Begitupun dengan pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, tentu saja untuk kesehatan. Nah, untuk kesehatan inilah kebajikan universal yang kita yakini bersama dan kita sepakati bersama untuk dilaksanakan. Nah, begitu. Itu nanti motivasi dari diri sendiri. Begitu. Gitu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Itu kebajikan yang diyakini oleh semua orang lintas suku, agama, lintas budaya, lintas negara, begitu. Meyakini bahwa ini adalah hal yang baik. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Semua keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut yang dapat diterapkan. Kalau misalkan keyakinan kelas, ya apa-apa yang bisa dilakukan di kelas Bapak Ibu. Gitu. Keyakinan yang ada di kelas, yang bisa dilakukan di kelas tersebut, yang mengatur atau yang diyakini kebenarannya di kelas tersebut. Bahkan datang tepat waktu, membuang sampah di tempat sampah, tidak di selorokan atau tidak di sembarang tempat itu. Buanglah sampah di tempat sampah, itu sudah cukup. Kemudian misalkan setelah selesai pelajaran, misalkan ada yang masih memakai papan tulis Bapak Ibu, papan tulis dibersihkan, itu keyakinan kelas bisa juga. Guru datang ucapkan salam, misalkan seperti itu bersama-sama begitu. Sebelum dan setelah pembelajaran dalam sehari ada doa bersama, misalkan seperti itu. Keyakinan-keyakinan itu hal-hal yang baik, hal-hal yang diyakini bersama kebaikannya itu dilakukan bersama-sama. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu dibuat bersama Bapak Ibu. Penting sekali keyakinan kelas itu. Jadi yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu bukan satu hal yang statis, yang dibuat sekali terus dipakai untuk selamanya, tidak Bapak Ibu. Dia akan terus berkembang mengikuti dari perkembangan dari kelas tersebut begitu. Ada kalanya ada hal yang sebelumnya itu belum diatur, nah bisa itu dikaji ulang kembali, kemudian diyakini bersama kembali. Itu ya Pak Ibu. Dari sini ada pertanyaan? Oh Ibu, silahkan Ibu Umu, silahkan. Nggih, nyuwun sewu Pak Budi. Keyakinan kelas itu dibentuk di awal pertemuan nggih, di setiap bukan setiap pembelajaran, di awal pembelajaran. Nggih.
Oh, nggih, Ibu, terima kasih pertanyaannya. Terus Pertanyaan yang nggih, bagus. nyuwun nggih sekedap Nggih, Pak Budi. nggih. Terus seandainya di dalam kelas itu sudah ada keyakinan kelas yang dibuat oleh peserta didik bersama wali kelas. Terus kita kan masuk sebagai guru mapel. Itu seandainya kita membuat keyakinan kelas sendiri untuk mapel kita itu apakah masih dibolehkan? Nggih, Nggih. ngoten. Terima kasih Pak Budi. Oke, terima kasih Bu Munadifah. Pertanyaan yang bagus sekali. Baiklah, saya akan menjawab. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah aturan-aturan atau kebajikan-kebajikan universal yang ada di sebuah kelas yang disepakati oleh penghuni-penghuninya, yang di dalamnya ada siswa, ada guru, ada wali kelas, itu menyepakati bersama di situ dalam satu kelas itu. Itu ada namanya keyakinan kelas. Kemudian bila mana kita berperan sebagai guru, Bapak Ibu, berperan sebagai guru, dan guru ini, saya ya Bapak Ibu ya, punya sebuah ingin membuat kesepakatan dengan anak khusus di pelajaran kita Bapak Ibu. Yang tentu saja yang belum diatur di kesepakatan kelas, ya, yang belum diatur di kesepakatan kelas, kita ingin membuat namanya kesepakatan belajar. Kalau kesepakatan kelas itu adalah kaitannya dengan kebajikan-kebajikan universal yang dilaksanakan siswa di kelas tersebut dari jam awal sampai jam akhir, dari semester awal sampai semester akhir, dari kelas awal sampai kelas akhir, namun bisa ditinjau kembali. Nah itu, kalau kita sebagai guru, tiap guru kan punya style yang berbeda-beda Bapak Ibu. Ada hal-hal yang belum diatur di keyakinan kelas itu yang kita perlukan. Kita bisa melakukan namanya kesepakatan belajar. Kalau di kelas namanya ada keyakinan kelas, kalau antara guru dengan siswa itu namanya kesepakatan belajar. Selain yang diatur di keyakinan kelas, Bapak Ibu guru mata pelajaran bisa membuat kesepakatan tersendiri dengan siswanya, begitu. Boleh kesepakatan itu ditulis di bukunya masing-masing siswa, khusus di pelajaran kita boleh. Sebagaimana dulu Bapak Ibu waktu kita kuliah ada dosen kan, setiap dosen kan punya gaya-gaya berbeda. Oke Bapak Ibu, oke. Misalkan ada dosen yang penting hadir gitu, ada juga yang penting mengerjakan tugas, kan ada seperti itu juga. Kan di awalnya kan diberi kesepakatan dulu biar anak-anak itu tahu kita itu misalkan cara mengajarnya bagaimana, harusnya bagaimana, mereka semua itu tahu. Begitu Ibu, kiranya bisa memberikan gambaran. Bagaimana Bu? Nggih, Pak, terima kasih sangat atas pencerahannya. Nggih, berarti Sami-sami. nggih, kalau dibuat dalam satu kelas itu digunakan dalam semua mapel mulai pagi sampai siang selama satu semester atau 2 semester berarti keyakinan kelas nggih. Keyakinan Berarti kalau kelas. kita sendiri yang sebagai guru mapel berarti kesepakatan belajar. Belajar. Oh, ngaten nggih. Nggih, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Terima sangat. sami-sami, terima kasih kembali Bu Munadifah. Baik, mungkin ada yang lain Bapak Ibu, saya beri kesempatan. Bila mana tidak ada, kita lanjut. Nah Bapak Ibu, ini adalah contoh keyakinan kelas. Ini dari orang berbeda, punya pandangan dan pemahaman yang berbeda-beda. Dan ini tidak salah, semuanya benar. Yang pertama, misalkan ini, keyakinan kelas 1. Ini keyakinan dari kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah ini. Setiap anggota kelas perlu senang. Nah ini. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, jadi yang perlu itu siswanya Bapak Ibu, bukan gurunya begitu. Jadi mereka menyepakati yang perlu itu siswanya begitu, bukan gurunya gitu. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman gitu. Itu menurut kita sederhana, tetapi ini masih kelas 1 Bapak Ibu. Ini bagi mereka itu suatu hal yang luar biasa yang harus dicapai begitu. Sesuai dengan tahap perkembangan psikologis mereka Bapak Ibu.
Ini juga tidak salah, ini benar. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, mereka meyakinkan bahwa yang perlu adalah anggota kelas. Perlu senang, ini luar biasa. Perlu melakukan tugas dan lain sebagainya. Nah, beda dengan kelas 5 Bapak Ibu. Selalu berpikir positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, ini disepakati bersama-sama di kelas bahwa setiap anak di kelas itu nanti harus bersikap positif semua. Nah, gitu. Terus yang kedua, berupaya untuk menjadikan diri itu terbaik, gitu, berlomba-lomba begitu. Jadi mereka meyakini dan berupaya melaksanakan untuk diri sendiri gitu, bukan paksaan dari luar Bapak Ibu. Mereka sepakat atau mereka meyakini yakin ini hal yang baik yang kita yakini kebenarannya. Kemudian percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Itu adalah visi atau gambaran tujuan untuk murid-murid kita itu seperti itu. Nah, untuk kelas 7 ini ada yang seperti ini, hormat. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, gitu. Itu. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, penting, mereka yakin itu penting gitu. Dan yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini mereka sepakat untuk tidak saling membuli, artinya itu. Untuk tidak untuk bisa menghargai, Bapak, untuk bisa saling menerima begitu dalam suatu kelompok. Ini keyakinan kelas 7. Nah, ya, kelas beda-beda lagi nanti begitu. Enggak masalah, tidak ada yang salah. Kita nanti menuntun tugas kita. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini contoh lagi. Hormat. Tampak seperti datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Ini contoh keyakinan. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti tidak acuh kepada teman dan guru. Nah, ini hal-hal yang diyakini untuk dilakukan dan diyakini untuk tidak dilakukan Bapak Ibu. Jadi mereka berupaya untuk konsisten menjalankan hal baik dan berupaya untuk tidak menjalankan hal yang tidak baik ini. Hal yang tidak baik juga ditulis. Saya lanjutkan. Ini Bapak Ibu. Ini contoh lagi keyakinan kelas. Jadi ada yang memberi contoh seperti ini. Guru tugasnya lah ini. Jadi ini kesepakatan antara guru dan kelas begitu. Guru, keseluruhan guru dan keseluruhan guru di kelas tersebut dan kelas tersebut. Guru sepakat ini antara murid dan guru bagi tugasnya ini. Guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, menjalankan kegiatan kelas, peduli terhadap semua murid. Nah ini kita jadi dibuat seperti itu. Nah itu harus disepakati oleh guru juga. Jadi keyakinan kelas itu berlakunya bukan untuk siswa saja Bapak Ibu. Akan tetapi juga untuk guru. Nah sedang murid itu gimana? Wajibnya gimana? Murid itu tugasnya apa? Yang ini yang kita juga menjadi keyakinan kelas untuk murid yang harus dilaksanakan. Murid semuanya harus sadar akan tugasnya tersebut. Yang pertama apa? Belajar. Murid itu kan tugasnya belajar. Itu kalau mereka tidak belajar kan mereka istilahnya tidak disiplin terhadap dirinya sendiri. Nanti kita tanyakan kembali ke sini. Keyakinan kita bagaimana? Keyakinan yang sudah kita sepakati bagaimana? Begitu kan? Itu nanti. Misalkan ada murid yang tidak mau mencoba ya kita tanyakan kembali bagaimana tadi keyakinan kita di kelas ini begitu. Dia akan ingat kembali. Oh iya Pak.
saya harus terus mencoba, misalnya gitu kan. Dan dia kan itu kan seolah-olah bukan atas suruhan dari guru, tapi atas motivasi dari diri sendiri, dari anak itu sendiri untuk menjalankan hal-hal yang sudah disepakati bersama. Kemudian tugasnya murid bertanya jika tidak paham. Kemudian tugasnya mengikuti peraturan, menjalankan kegiatan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Nah, ini juga ada untuk hal yang tidak boleh dilakukan Bapak Ibu. Guru tugasnya bukan, nah ini juga masuk keyakinan kelas. Boleh juga seperti ini. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Nah, ini bukan tugas guru. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, ini murid harusnya mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, melakukan tugas guru, memutuskan untuk teman kamu. Jadi di salah satu versi dari keyakinan kelas ini ada versi yang seperti ini, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Karena keyakinan kelas itu yang menjalankan adalah semua yang terlibat di dalam kelas tersebut, Bapak Ibu. Dari sini bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Bapak Ibu, di saat kita berhadapan dengan anak, ini juga terjadi untuk kita semua, Bapak Ibu. Di saat kita berhadapan dengan anak untuk melakukan disiplin, mengingatkan disiplin positif Bapak Ibu, kita harus tahu 5 kebutuhan dasar manusia Bapak. Di mana 5 kebutuhan dasar ini juga ada pada anak-anak kita. Putra-putri kita juga memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama apa? Bertahan hidup Bapak Ibu. Anak itu butuh bertahan hidup. Anak itu tidak mau diancam. Anak itu tidak mau disakiti. Dia akan berupaya mempertahankan hidupnya, mempertahankan dirinya agar tidak sakit. Bila kita ingin disiplin positif dilakukan oleh siswa, maka tidak tepat apabila kita berupaya untuk mengancam dia, berupaya untuk mengancam hidupnya, atau dalam hal lain kita berupaya untuk memarahinya, misalkan itu bisa mengancam kehidupannya. Kalau dimarahi kan dia takut ya Bapak Ibu ya. Dia berusaha untuk membela diri gitu ya. Membela diri gitu. Nah, itu bagaimana agar hal itu tidak terjadi. Kita harus tahu ini Bapak Ibu. Bahwa setiap anak yang kita merasa terancam oleh kita, dia itu menganggap kita itu bukan kawan, tetapi menganggap kita adalah lawan. Kawan itu menganggap kita itu lawan. Lawan itu adalah hal yang tidak harus dipatuhi Bapak Ibu. Jadi kita berupaya agar kita itu tidak menjadikan murid atau siswa itu merasa terancam kehidupannya oleh kita atau merasa tidak nyaman oleh kita. Karena apa? Kalau siswa itu merasa kehidupannya terancam, pertahanan hidupnya terancam, mungkin kita marahi atau mungkin kita kita kucilkan, misalkan dia merasa terancam Bapak Ibu, maka apa-apa yang kita katakan, apa-apa yang kita sampaikan itu tidak akan masuk ke dia. Kita itu dianggap lawan. Bahkan apa-apa yang kita suruh ke dia untuk lakukan, itu kadang dia akan melakukan sebaliknya Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu. Teorinya seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, setiap orang, setiap manusia, termasuk siswa, murid itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Butuh kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, setiap siswa, setiap manusia, setiap siswa juga, dia butuh penguasaan. Artinya apa? Dia punya kendali penuh terhadap dirinya sendiri. Tidak mau diatur-atur Bapak Ibu. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah dia nggak mau diatur-atur Bapak Ibu. Dia ingin jalan dengan keinginannya sendiri. Maka dari itu yang perlu kita bangun adalah motivasi intrinsiknya Bapak Ibu. Karena apa? Dia akan merasa bahwa dia menguasai diri sendiri, tidak dalam aturan oleh orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentu saja kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan Bapak Ibu.
happy gitu ya, senang, dijak guyon, senang, dijak diceritani hal yang menghibur, suka. Terus yang selanjutnya yang terakhir adalah kebebasan. Setiap manusia, setiap murid itu tidak mau dibelenggu, tidak mau ditekan, Bapak Ibu, tidak mau di istilahnya setiap manusia tidak mau dia itu berada dalam suatu aturan-aturan ketat yang membuat dia tidak bebas di dalam bergerak. Itu harus kita sadari, Bapak Ibu. Di mana pengetahuan kita ini, Bapak Ibu, itu akan menciptakan suatu ide-ide strategis untuk kita untuk menghadapi murid-murid kita, Bapak Ibu. Jadi kita sadar bahwa setiap anak itu merasa harus mempertahankan hidupnya, tidak mau diancam, tidak mau misalnya dikucilkan. Maka kita agar merasa bahwa anak-anak merasa kita itu bukan musuh dia, maka yang pertama kita berupaya untuk tidak mengancam dia. Kita berupaya untuk menjadi istilahnya menjadi penunjuk, menjadi sahabat, benar-benar menjadi guru bagi dia, bagi mereka gitu. Bukan sebagai suatu ancaman yang pertama. Dan yang selanjutnya seterusnya gitu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin berpikir dunia yang berkualitas itu dunia yang bagaimana, Bapak Ibu? Setiap Bapak Ibu, setiap kita, setiap manusia, setiap anak itu punya namanya alam pikirannya masing-masing. Termasuk kita punya alam pemikiran masing-masing. Disinilah tempat kita menyimpan memori ingatan-ingatan dari semua yang kita inginkan. Berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup itu ada di sini. Apa-apa yang membuat Anda bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar setiap manusia itu ada di sini semua, Bapak. Persepsi baik ini yang ada di masing-masing Bapak Ibu itu nanti yang akan menciptakan suatu dunia yang berkualitas bagi siapapun, bagi orang-orang yang ada di situ. Bapak Ibu menyatakan merasa dunia itu berkualitas apabila di dalamnya adalah berisi hal-hal yang Bapak Ibu inginkan, berisi hal-hal yang membuat Bapak Ibu merasa bahagia, tenang dan tenteram. Pula dengan siswa. Dunia ini, maka dari itu Bapak Ibu, kita berupaya menciptakan hal-hal yang berkualitas di saat bersama dengan siswa. Hal-hal yang berkualitas, hal-hal yang baik yang menjadikan dunia mereka itu menjadi semakin cerah begitu, semakin indah. Oke, selanjutnya Bapak Ibu tentang posisi kontrol. Bapak Ibu, di saat kita menemukan, tadi kan di awal kan ada namanya keyakinan kelas, ada namanya kesepakatan belajar, Bapak Ibu. Kan itu, ya. Misal ada suatu ketika ada anak yang ternyata itu melanggar keyakinan yang sudah disepakati bersama tadi, melanggar keyakinannya sendiri gitu. Ada banyak hal yang penyebabnya Bapak Ibu, itu terjadi, penyebabnya bisa banyak hal ya. Terus kita sebagai guru harus bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita nanti memposisikan sebagai posisi kontrol, sebagai penghukum? Kita akan mengontrol keterlaksanaan dari keyakinan kelas, keterlaksanaan dari kesepakatan belajar itu namanya posisi kontrol kita. Kita akan mengontrol bahwa semua keyakinan kelas itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Suatu ketika ada pelanggaran, apa yang dilakukan? Apakah kita akan berperan sebagai penghukum, Bapak Ibu? Berperan sebagai penghukum itu cirinya katanya seperti ini, Bapak, kata-katanya. Patuhi aturan saya atau awas. Nah itu artinya kita sebagai penghukum, Bapak Ibu. Atau kalau tidak begitu, kamu selalu saja salah. Nah, itu kita sebagai penghukum, Bapak Ibu. Dia merasa terhukum anak itu. Terus yang ketiga ini contohnya, contoh Bapak. Pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, gitu. Apa kita diperkenankan seperti ini Bapak Ibu di kurikulum Merdeka? Memposisikan diri sebagai penghukum? Ini Bapak Ibu tandanya. Stop. Tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Kita
kita tidak boleh sebagai penghukum Bapak Ibu. Sisi kita. Kita tidak bisa memposisikan kontrol kita sebagai penghukum dengan memarahi anak. Patuhi aturan saya atau awas, enggak boleh. Kamu selalu saja salah, enggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai, enggak boleh seperti itu. Tidak diperkenankan. Oke? Ini karena kalau seperti ini kita menjalankan posisi kontrol sebagai penghukum. Kita bukan penghukum. Oke? Kita adalah pengemong, ya. Kita pakai sistem among. Kita lihat, lanjut ya. Selanjutnya adalah posisi kontrol kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, kita beranggapan dengan membuat anak merasa bersalah itu kita beranggapan akan mengubah dia menjadi lebih baik. Tidak Bapak Ibu. Membuat rasa bersalah itu menciptakan suatu perasaan tidak pede. Takut kalau salah lagi Bapak Ibu. Dia mematikan kreativitas Bapak Ibu. Mematikan ide-ide. Tidak akan keluar ide-ide terbaiknya gitu. Karena khawatir nanti salah. Tidak boleh kita membuat rasa bersalah. Contohnya bagaimana? Kata-kata yang menunjukkan pembuat rasa bersalah itu gimana? Contohnya seperti ini. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah ini menjadikan anak bersalah. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Tidak boleh. Lagi. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Juga tidak boleh. Menunjukkan kemarahan dan membuat rasa bersalah. Terus yang ketiga, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, membuat rasa bersalah ini tidak diperkenankan dalam posisi kontrol sebagai guru tidak, ya, tidak dilarang. Terus yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Ini kita harus hati-hati Bapak Ibu. Nanti kalau kita tidak boleh sering-sering seperti ini ya. Tidak boleh memposisikan diri sebagai teman ya, karena kita beda, kita guru, kita sesuatu hal yang istilahnya harus ada perbedaan gitu. Khawatirnya nanti akan nanti kita akan terus dianggap sebagai teman, karena kita bukan teman Bapak Ibu, kita adalah gurunya. Posisi kontrol sebagai teman contohnya bagaimana Bapak Ibu? Ayolah, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Nah ini tidak boleh juga. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Tidak boleh Bapak Ibu. Ini tidak hati-hati Bapak Ibu. Ya. Hati-hati, tidak boleh sebenarnya. Ya. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai pemantau. Ini juga harus hati-hati Bapak Ibu. Ini juga boleh sih, tapi harus hati-hati. Sebagai pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini contohnya pemantau. Dia pemantau. Nah, harusnya itu kita bagaimana Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu? Harusnya kita seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita tanyakan kembali kepada keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Ya, kembali ke keyakinan kelas. Nah, apa yang kita yakini? Terus kita tanya kembali, kita tanya kepastiannya. Apakah kamu meyakininya? Gitu. Terus kita tanya kembali. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Gitu. Jadi ini fokusnya ke perbaikan. Woy. Terus selanjutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, ini kita kuatkan kembali motivasinya. Gitu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini akan menjadi anak itu berpikir kreatif. Saya harus begini. Ini akan menjadikan dia akan menggali sendiri motivasi apa yang harus dia miliki gitu. Dia akan gali sendiri. Oh, kalau saya ini nanti akan jadi seperti ini. Ini. Jadi itu keluar dari siswa itu sendiri. Dari pribadi, dari dalam intrinsik ya namanya, dari dalam siswa itu sendiri, bukan atas kata-kata guru, keinginan guru, bukan. Anak-anak akan berupaya, dia itu berpikir Bapak Ibu, berpikir, mencari solusi atas permasalahannya, kemudian mencari motivasi-motivasi yang ada pada dirinya, dia gali kembali. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu?
Oke, jadi dari 6 materi submateri ini itu beruntut Bapak Ibu, ada runtutannya, ada dasar-dasarnya gitu. Oke, selanjutnya, nah Bapak Ibu, di saat kita menemui suatu kesalahan, kalau dulu kita kan ada yang menggunakan sanksi, hukuman gitu kan Bapak Ibu. Kalau di kurikulum Merdeka namanya adalah segitiga restitusi. Apa yang harus dilakukan guru di saat menemui pelanggaran atau ketidakdisiplinan dari siswa? Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini untuk menjadikan dia itu tidak merasa bersalah Bapak Ibu. Nah, caranya, contohnya perkataannya gimana? Contohnya seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan enggak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalkan, kamu bukan satu-satunya yang pernah terlambat. Ada siswa lain yang pernah terlambat juga. Saya yakinkan, kita stabilkan identitasnya begitu. Bahwa kita stabilkan dulu identitasnya. Gitu. Kita tidak menurunkan dia, gitu istilahnya, membuat dia down, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Validasi ini untuk menentukan, untuk menanyai Bapak Ibu, yang terjadi itu sebenarnya apa begitu. Contohnya gimana pertanyaan? Contohnya seperti ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu terlambat pasti ada alasannya, misalkan seperti itu. Kamu bertengkar pasti ada alasannya. Apa alasannya? Begitu. Kita tanya gitu. Kita konfirmasi apakah dia memang benar-benar bersalah atau tidak. Kita validasi gitu. Jadi tidak langsung apa ya? Tidak langsung oh kamu salah, tidak Bapak. Kita tanya ke dia. Tentu kamu melakukan ini tentu ada alasannya. Apa alasan kamu melakukan ini? Gitu. Ditanya alasannya. Kamu terlambat pasti ada alasannya. Apa alasan kamu terlambat? Misalkan seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah kita menanyakan kembali tentang keyakinan kelas. Seperti tadi, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita tanya ke dia. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Untuk memperbaikinya bagaimana? Begitu. Gitu seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas dulu, membuat dia tidak merasa bersalah. Yang kedua itu adalah memvalidasi, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Itu adalah segitiga restitusi. Ini menstabilkan identitas, berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini bisa juga kata-kata disampaikan. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga, menanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, kita tanyakan seperti itu. Adalah untuk menanyakan keyakinan. Nah, cukup itu Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya pada forum ini. Semoga kita senantiasa mendapat kesehatan, keberkahan dan rezeki yang melimpah dan barokah, putra-putri yang soleh dan solehah, dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bersama-sama keluarga semuanya. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan closing statement. Bapak Ibu, ini adalah saatnya kita berubah untuk menjalankan kurikulum Merdeka, tidak hanya materinya saja, tetapi pola pikir kita juga harus berubah agar kita menyesuaikan dengan kurikulum yang terbaru
Yang terpenting adalah kita menjadikan kualitas diri kita menjadi lebih baik lagi. Itu marilah kita akhiri kegiatan ini bersama-sama dengan bacaan hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.